Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. قال الله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله قال أمك thumma abuk. Kaum muslimin, muslimat, al-ikhwan wal akhawat, rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita memulai saat-saat yang penuh berkah ini, yaitu menunggu waktu salat berikutnya supaya terhitung di dalam ibadah salat walaupun kita tidak salat. Kita niatkan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala sambil bermudzakarah dan bermubahatsah, mengingat-ingat kembali sebuah kisah seorang ulama yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Marilah kita lanjutkan kajian kita tentang sirah, sejarah hidup para ulama. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan dan mengangkat profil seorang ulama tabi'in yang bernama Sa'id ibn Musayyab rahimahullah. Kali ini yang kedua. Kalau yang pertama kita pilih beliau karena tinjauan ilmu, maka kali ini kita pilih tabi'in atau ulama dari kalangan tabi'in yang terbaik dari sifat zuhud dan wara'nya serta berbaktinya kepada orang tua, yaitu Uwais Al-Qarani. Judul kajian kita, judul mudzakarah kita adalah tentang seorang ulama yang bernama Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani. Sebagaimana biasa kita awali dengan landasan, yaitu ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kajian atau pembahasan kita itu kokoh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka, dan Tuhanmu telah menetapkan, alla ta'budu illa iyyah, agar kalian janganlah menyembah, janganlah beribadah kecuali kepadanya saja, yaitu kepada Allah. Ini termaktub di dalam kalimat la ilaha illallah. Kemudian Allah gandengkan dengan sebuah amal yang luar biasa. Wabil walidaini ihsana. Termasuk ketetapan Allah yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya setelah bertauhid, setelah mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah,
adalah berbakti, berbuat baik kepada dua orang tua. Wabil walidaini ihsana. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, sedikit faidah lughawiyah, faidah bahasa. Dalam bahasa Arab itu untuk mengatakan atau menggunakan fi'il ahsana yuhsinu itu biasanya pakai huruf jar ila. Sebagaimana doa yang terkenal, ahsanallahu ilaik, semoga Allah membalas kebaikanmu, semoga Allah berbuat baik kepadamu. Ahsanallahu ilaik. Biasanya ahsana ini digandengkan dengan ila. Tetapi ketika di dalam berbuat baik kepada dua orang tua, Allah cantumkan atau Allah gunakan dalam Al-Quran dengan lafaz bi. Ini kalau kita renungkan luar biasa. Kenapa tidak Allah katakan wa ila al-walidaini ihsana? Kenapa Allah katakan wa bil walidaini ihsana? Karena kata-kata ihsan di situ maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak menunjukkan adanya fi'il yang dimahdzufkan. Ini sedikit bahasa Arab atau nahu ya. Tetapi ketahuilah Bapak Ibu sekalian, bahwasanya di sana ada isyarat kedekatan dengan orang tua. Orang tua itu sudah merasa anaknya berbakti ketika dia merasa dekat dengan anaknya. Orang tua yang memiliki banyak anak terkadang tidak semuanya bisa berdekatan ya. Orang tua kadang-kadang milih di antara anak-anaknya itu yang paling sering dia minta tolong. Itu menunjukkan kedekatan. Seharusnya kita merasa senang dan merasa bahagia ketika orang tua kita selalu meminta dan menghubungi kita. Jangan sebaliknya, ketika sering dihubungi, memangnya anak cuma satu, kan gitu. Apa anak-anaknya bapak, ibu cuma saya tok? Jangan. Justru itu adalah busyra, berita gembira. Wabil walidaini ihsana. Dan jadi huruf jar bi itu ada makna mulasaqah, makna menempel, dekat. Jadi berusaha untuk dekat dengan orang tua, ini adalah salah satu wujud bakti. Wujud bakti. Bahkan dikatakan kalau seandainya orang tua kita menghendaki kita pindah kerja, kalau seandainya orang tua menghendaki kita untuk tinggal bersama mereka, tinggalkan pekerjaanmu nak, balik kamu ke rumah, temani ibu, kata para ulama, wajib hukumnya. Ini menunjukkan betapa besarnya hak orang tua yang harus kita penuhi. Ketika Allah menggandengkan dengan kewajiban yang asasi, yaitu mentauhidkan Allah, ini menunjukkan kalau kewajiban berikutnya, sesuatu yang digandengkan itu adalah suatu yang besar, suatu yang utama. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kajian ini dalam rangka untuk memotivasi kita untuk berusaha menjadi anak yang berbakti kepada dua orang tuanya. Kemudian dalam rangka untuk membandingkan, apakah kita sudah berbakti seperti baktinya para ulama kepada orang tuanya, sehingga kita sadar diri ternyata begitu dan betapa jauhnya kita dari kata-kata birrul walidain, berbakti kepada ibu bapak. Kemudian dalil yang kedua atau dasar landasan kajian kita malam ini yang kedua adalah hadis Nabi SAW yang sahih. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabati,
Siapakah manusia yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummuk. Yang pertama sekali adalah ibumu. Tsumma man ya Rasulullah? Kemudian siapa lagi ya Rasul? Ummuk. Untuk kedua kalinya, ibumu. Tsumma man ya Rasulullah? Kemudian siapa lagi? Rasulullah SAW mengatakan ummuk 3 kali. Ibumu, 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 tsumma abuk. Kemudian bapakmu. Kemudian ayahmu. Hadis ini menunjukkan bakti kita kepada ibu itu harus lebih besar. Ibu yang telah mengandung kita selama 9 bulan kurang lebih. Trimester yang pertama makan apa saja nggak masuk, nggak enak, gara-gara kita. Kemudian tambah berat, kemana-mana bawa kita, mau tidur susah demi kita. Kemudian ketika melahirkan, luar biasa perjuangan ibu. Mungkin kalau kita hadir saat-saat ibu kita melahirkan, kita nggak tega. Belum lagi menyusui, tingkah kita, apa saja yang kita punya cuma tangisan. Tapi dengan sabarnya ibu kita menyapih kita, dengan sabarnya menunggu kita sampai tidur, nggak tidur duluan, bangun sebelum kita bangun. Belum lagi ketika sudah berumur batita, kemudian balita, kemudian remaja, baligh, luar biasa. Maka Nabi SAW mengatakan ummuk, 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 abuk, ibu kita. Bahkan seorang tabi'in bertanya kepada Ibnu Umar. Dia telah membawa atau dia mengatakan, ya Ibnu Umar, saya datang dari Yaman dan saya menjadikan diri saya sebagai kendaraan ibu saya untuk menunaikan haji. Berjalan kaki. Kendaraan ibu saya itu saya. Apapun yang dilakukan oleh ibu saya kendaraannya. Ibunya digendong terus. PP pulang pergi. Ketika tawaf, dia yang kelilingi ibunya. Ketika sa'i. Dan apakah saya sudah menunaikan kewajiban saya sebagai anak terhadap orang tua yang disebut dengan birrul walidain? Apakah saya sudah bisa membalas jasa ibu saya? Kata Ibnu Umar, la, tidak. Walaupun setetes air yang dia tumpahkan ketika saat melahirkanmu, setetes saja tidak bisa membalas. Kenapa? Karena ketika ibumu melahirkanmu, ibumu merawatmu, ibumu berjuang untukmu demi kehidupanmu, sedangkan engkau berjuang terhadap ibumu ini karena engkau mengharapkan kematiannya. Beda. Pengorbanan seorang ibu untuk anaknya berbeda, sangat-sangat dan jauh berbeda antara dengan pengorbanan anak untuk ibunya. Ibu atau ayah kita berjuang untuk kita demi kehidupan kita, untuk eksistensi kita. Tapi kita berjuang untuk ayah ibu kita kadang-kadang karena mengharapkan penyegeraan kematiannya. Na'udzubillah. Mengharapkan supaya harta warisan cepat dibagi. Bapak ibunya masih hidup tapi sudah berharap
harta warisan dibagi. Ini kan mengharapkan bapak ibunya mati. Aneh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa kita mulai dengan menyebut nasab atau garis keturunan dari sang ulama kita malam ini, Uwais ibn Amir ibn Juz ibn Malik ibn Amr ibn Sa'ad ibn Aswan ibn Qaran ibn Radman ibn Najiyah bin Murad. Jadi yang terkenal itu Uwais ibn Amir Al-Qarani Al-Muradi, berasal dari Yaman. Murad ini salah satu kabilah besar di Yaman. Yang lebih kecil lagi dari Murad, turunannya adalah Qaran. Jadi yang benar atau yang lebih tepat adalah Al-Qarani, bukan Al-Qarni. Uwais Al-Qarani, karena penisbatan terhadap kabilah Qaran. Al-Qarani. Uwais Al-Qarani, beliau seorang ulama tapi tidak terlalu terkenal dibandingkan ulama-ulama yang lain. Beliau seorang yang mutawadhi', yang rendah hati, low profile. Kalau istilah kita, bahasa kekinian sekarang, orang yang bersahaja, tidak mau dan tidak ingin popularitas, bahkan lari dari popularitas. Kok bisa terkenal? Sekarang kita mengingatnya, ya, karena salah satu sebab atau faktornya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau salah satu yang menjadi penyebab terkenalnya Uwais Al-Qarani di muka bumi. Padahal dia sudah lebih dulu terkenal di langit. Kenapa? Melalui hadis Nabi SAW dan athar dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ceritanya, Umar bin Khattab ini ketika menjadi khalifah, Khulafaur Rasyidin, menggantikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di antara muhimmahnya, di antara misi yang dilakukan oleh Umar bin Khattab adalah mencari Uwais. Akhiran, yang terakhir, wafatnya beliau, wafat pada tahun 37 Hijriah, yaitu pada saat perang Siffin, di mana perang Siffin ini adalah perang antara Ali radhiyallahu an dengan Muawiyah radhiyallahu an. Pertikaian yang tidak kunjung mendapatkan hasil. Perang Siffin 37 sampai 43 tahun nggak ada hasilnya. Dan Uwais Al-Qarani berada di pihak Ali bin Abi Thalib, berada di pihak mujtahid yang benar. Karena mujtahid itu apabila benar dapat 2 pahala, apabila mujtahid itu keliru maka dia dapat 1 pahala, bukan dosa. Karena para sahabat semuanya adalah mujtahid. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah terjadi sebelumnya, yaitu pada masa-masa generasi sahabat dulu, kemudian di generasi sudahnya, dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang terjadi di zaman sekarang ini. Betapa orang banyak yang melakukan maksiat, ya, contohnya kita melihat sendiri di depan mata. Betapa mereka meremehkan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita
kita juga berusaha untuk mengingatkan saudara-saudara kita. Bukti cinta kita kepada kaum muslimin adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah salah satu tiang agar agama kita, agama Islam tetap terus bertahan di muka bumi ini. Karena kalau tidak ada lagi amar ma'ruf nahi mungkar, maka tunggu azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang soleh itu bisa jadi kena bencana, kena azab, kena musibah. Gak cukup karena kesolehan kita, tetapi harus dengan kemuslihan kita. Islah, salah diperlukan, tapi islah jangan dilupakan. Perbaikan umat ini. Gimana cara memperbaiki umat ini? Ya dengan dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, dengan cara yang ma'ruf. Mari kita akhiri kajian kita malam ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.